Ayo Ca, join Ca. Kapan yang grup? Yang kelas Siapa yang Sarling. Jam ini. Gue kayak emang Sarling. Yang gunakan yang notifikasi. tambah itu apa tambah? Sudah. Sudah. Kemarin aku video. Ya itu lagi video. Bahasa Merawatinya ada Kalimantan. Kita mau narare ya? Kelas. Join Re. Bukannya gak sih suaranya? Yo join. Verdi. Ayo teman-teman. Tahun ini kok ada gak ngerayain Milad TP yo? Enggak kayak. Mana kayak? Apa kamu Paling suaranya? Pak Iya. Hamzah. Suaranya kalian apa? Kan kita editin ya. Seminar. Oh ya Bang Ade. Oh aja. Nita. Halo Nita. Gak pas sama terus. Gak apa-apa. Kedua. Halo Nita. Kita lagi soalnya. Tenangkan dirimu. Isinya apa? Putri. Gabung. Halo Putri, terima kasih sudah bergabung. Adikku. Halo adiknya Zaman. Wahyudi so. Ditulis sih deh Jani ya. Masita. Ayo Masita. Piye carane Jani kudune mau sih. Apa? Kayak tulisan. Belum mulai toh. Tak tambah. Kita mulai jam 2 ya teman-teman. Tambah. Mbak siapa? Utari. Mbak Ayah. Mbak aku tak ngomong sih. Uang gak ngerti. Aku udah ngundang uangnya. Utari Prima. Kau Utari Prima. Boleh. Utari Prima. Seneng ya? Heeh. Ketemu. Enggak, Mbak E kan jadi. Utari Prima. Coba boleh ini. Apa durung mbak nganggo? Apa? Durung mbak Usah follow ki. nganggo apa? Mobil. Mbak jadi. Udah jam 2. Iki kok 2 tapi iki ngono. Kok gemet tuh? Enggak apa-apa. Belum mulai Mbak Nita. Sing gabung lagi. Sing dulu itu kayak sih. Kita balik.
kalau kalian tok guys. Aku dekat bisa deh. Bisa. Halo Desti, stay tune ya. Sinyal paling. Insya Allah tidak dapat bergabung. Tidak dapat bergabung. Aku belum diterima. Oh, semua. Ya. Nanti sampean kabarin ya. Oke. Mas gabung kok. Iya, Mbak. Oke, teman-teman yang sudah gabung. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Ada siapa di sini? Hesti, Wulan, Nita, Putri, Ciljas, Wayudi, Masita, Nita, Desti, Muhammad Yazid. Selamat siang. Oke, langsung saja kita mulai ya. Perkenalkan dulu, di sini nama saya Marina Febri Utami yang akan memandu acara pada siang hari ini yang berjudul Meningkatkan Public Speaking dalam Lingkup Mahasiswa. Mengapa kami mengambil public speaking ini? Karena public speaking ini sangat perlu dalam lingkup mahasiswa, di mana yang public speaking ini bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan diri, untuk meningkatkan kemampuan berpikir, nantinya juga bisa sebagai sarana dalam sosialisasi bersama masyarakat, bersama teman-teman. Kan pastinya dalam bersosialisasi, dalam berbincang itu pastinya ada aturan-aturan, ada apa yang harus diperhatikan begitu. Nanti kita akan mengundang narasumber yang beliau ini adalah seorang lulusan mahasiswa TP tahun 2022
di mana dia ini adalah seorang mahasiswa lulusan TP yang beliau ini aktif dalam organisasi dan beliau juga sering menghadiri acara-acara dan juga biasanya menjadi moderator. Langsung saja kami undang Mbak Utari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Utari. Mbak Utari gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima Bentar. kasih. Ya. Ya, Pak? Di sini kita bincang-bincang santai ya, Mbak. Iya, kita ngobrol santai hari ini. Santai saja. Kami mengambil judul ini meningkatkan public speaking dalam lingkup mahasiswa, Mbak. Oh, oke. Bagus temanya. Ya kan sekarang ini kan saya sendiri, ini kan mahasiswa semester 5. Waktu saya itu masih merasa public speaking saya itu masih kurang lah gitu, Mbak. Jadi Sama. Baik gitu. Halo? Iya. Sebelumnya Mbak Utari, saya menginformasikan kepada teman-teman yang bergabung, nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Nanti bisa didiskusikan bareng-bareng. Iya. Selanjutnya saya ya. Langsung saja saya persilakan untuk Mbak Utari. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas, Mbak. Jelas ya? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Marina selaku moderator sudah memberikan waktunya kepada saya. Selamat siang teman-teman semua. Oke. Jadi ada pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya tadi sudah dikenalkan ya, tapi saya tadi nggak dengar. Maaf ya, baru gabung. Soalnya masih persiapan tadi, baru pulang ajar. Oke, jadi nama saya Utari Primaningrum, saya biasa dipanggil Tari oleh teman-teman saya. Ya, saya lulusan TP juga, baru kemarin 2022 baru lulus. Jadi saya di sini diamanahi, diminta untuk menyampaikan dan membahas mengenai public speaking dengan tema meningkatkan public speaking dalam lingkup mahasiswa, ya Mbak Marina ya. Jadi sebelumnya saya akan membahas mengenai public speaking itu sendiri. Sebenarnya teman-teman pasti udah tahu lah ya secara ini tentang public speaking itu apa. Jadi saya hanya sekilas saja menyampaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nanti kita diskusikan bersama. Oke. Jadi sebenarnya public speaking itu apa sih? Sepenting apa sih public speaking itu, terutama untuk kita para mahasiswa? Jadi public speaking itu adalah sebuah gimana ya bilangnya? Sebuah cara untuk kita nih manusia saling berinteraksi bersama serta menjalin relasi yang baik tentunya ya dengan orang lain. Dan berdasarkan yang saya ketahui, public speaking itu adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dalam mengungkapkan pikiran maupun wacana dalam bentuk kata-kata gitu. Kata-kata yang disiap umum di depan umum. Biasanya banyak orang.
Jadi memiliki keahlian public speaking itu merupakan salah satu keahlian yang berguna, yang sangat berguna, terutama bagi kita ya, para mahasiswa, di mana kita nantinya akan berinteraksi dengan banyak orang, seperti pada saat kita KKN, pada saat apa satunya lagi PKL. Nah, tentunya kita akan berhadapan dengan banyak orang, dan orang itu kan nggak semua karakter sama ya. Jadi kita harus menguasai gimana sih berbicara yang baik, berinteraksi yang baik dengan orang lain. Sebenarnya tidak hanya itu, sebelum KKN, PKL kita juga harus public speaking di depan kelas, seperti presentasi, terus mengerjakan tugas dari dosen. Itu kan membutuhkan public speaking juga. Terus memiliki keahlian dalam public speaking itu suatu aspek yang menyokong agar kita tuh dapat berinteraksi di real life, di kehidupan nyata. Sebenarnya tidak hanya di kehidupan nyata sih, di kehidupan maya pun kita juga itu membutuhkan public speaking. Namun dengan bentuk yang berbeda. Biasanya kalau di dunia maya itu kan diubah menjadi ketikan gitu. Jadi gaya bahasa. Tapi sebenarnya itu sama aja sih public speaking gitu. Public speaking itu sangat penting ya, karena public speaking merupakan cara agar kita itu dapat berbaur dan diterima di segala lapisan masyarakat, bahkan dalam situasi formal maupun informal. Karena sebagai mahasiswa kita, seperti kita ini, perlu menjalin relasi yang banyak dengan orang lain, yang bukan hanya mencari enemy saja. Maka dari itu public speaking itu sangat penting untuk kita gitu. Nah, mengapa sih pentingnya memiliki public speaking bagi mahasiswa yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu sesuatu yang perlu diperhatikan gitu bagi para mahasiswa. Ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, pastinya tuh pembelajaran tentang public speaking adalah sesuatu yang utama gitu, yang nomor satu gitu, public speaking. Hal ini penting ketika hendak melakukan presentasi depan kelas, mengerjakan tugas, terjun langsung ke masyarakat pada saat KKN, di mana biasanya KKN kan kita di desa-desa yang pelosok gitu, dan bahasanya itu terkadang tidak mengerti yang bahasa formal. Itu kan juga merupakan dasar di public speaking itu juga. Nah, selanjutnya tentang kendala dalam public speaking di dalam lingkup mahasiswa itu biasanya karena rasa kurang percaya diri, terus rasa cukup akan kemampuan berkomunikasi. Jadi kita tuh merasa udah cukup, kemampuan kita komunikasi itu udah sampai sini aja gitu. Padahal itu tuh salah. Karena jika kita menyepelekan public speaking, karena public speaking itu kita berpikir bahwa public speaking itu menghabiskan menghabiskan banyak tenaga gitu untuk belajar public speaking. Itu tuh sebenarnya tuh salah gitu, nggak seperti itu. Public speaking itu ya memang perlu proses, sebenarnya semuanya itu kan perlu proses ya. Jadi jangan pernah merasa cukup untuk kita belajar public speaking. Karena gini, misalkan kita hendak mengikuti public speaking, orang yang bisa ngomong di depan orang banyak, seperti kita kenal ya motivator terkenal di Indonesia, di YouTube, di Instagram, TikTok. Itu tuh mereka tuh nggak semata-mata langsung otodidak langsung perfect gitu tuh enggak. Jadi semuanya itu perlu proses gitu, dan proses itu tuh perlu waktu yang nggak sedikit juga. Semuanya tuh step by step lah. Jadi jangan pernah merasa cukup akan kemampuan kita gitu. Terus terakhir nih, sebagai mahasiswa itu ada cara nih yang paling mudah ketika kita hendak meningkatkan kemampuan public speaking kita. Di antaranya sering deep talk itu ya, sering ngobrol gitu, sering bercengkrama dengan teman-teman dekat kita gitu. Biasanya kan perkuliahan itu kan nggak hanya di dalam kelas ya, pasti setelah kelas selesai kita kan keluar kelas, nongkrong lah bahasa anak kita. Nah, sekali-kali lah kita membahas mengenai
masalah yang serius gitu, masalah problem perkuliahan, mata kuliah atau apa. Jadi jangan hanya, kalau bahasanya itu jangan menjulit aja gitu, jangan menggosip, jangan membicarakan hal yang nggak penting gitu. Jadi sekali-sekali lah kita bicara tentang hal penting gitu, sama-sama mengasah public speaking kita gitu. Terus sebagai mahasiswa juga pentinglah untuk meningkatkan komunikasi kita yang sudah kita dapatkan gitu. Oke, semua orang menilai kita public speakingnya, wah public speakingnya bagus nih, public speakingnya oke. Tapi dari situ kita nggak boleh stuck di situ aja dong. Kita harus mengasah lagi, belajar lagi. Jangan merasa cukup tentang public speaking, terutama ya yang udah kita bisa gitu. Jadi diasah teruslah kemampuan kita. Sebenarnya kemampuan apapun, tidak hanya public speaking. Mahasiswa kan nggak hanya perlu public speaking ya, cuman yang paling penting itu public speaking gitu. Ya semua kemampuan perlulah diasah, karena hal tersebut kan sangat berguna, apalagi public speaking. Public speaking itu berguna, kita tuh ngerasa berguna banget setelah kita lulus kuliah sebenarnya. Jadi ketika kita mencari kerja, ketika interview kerja, ketika kita sudah menemukan gitu sesuai passion kita kan perlu wawancara kerja tuh. Nah di situ tuh kita tuh diasah gimana public speakingnya. Mereka para HRD itu melihat public speaking kita itu seperti apa gitu. Ini bisa nggak ditempatkan di posisi pekerjaan ini gitu. Jadi kalau saya public speaking merasa berguna banget itu setelah lulus kuliah, setelah mencari kerja. Itu untuk saya sih. Apalagi ya, mungkin cukup dari saya, Mbak Marina. Kita ngobrol santai, membahas pertanyaan, mungkin ada yang ditanyakan. Terima Bisa kasih. ditanyakan. Iya. Ini kan Sama-sama. tadi Mbak Tari telah menyinggung masalah salah satu manfaatnya itu kan si public speaking ini juga bisa untuk cara untuk berbaur terhadap orang lainnya. Nah itu kan biasanya ada namanya juga dengan orang lain, itu pastinya ada kepercayaan diri. Nah itu untuk membangun kepercayaan dirinya itu mulai dari mana, Mbak? Oke, jadi gimana sih cara membangun kepercayaan diri kita ketika kita mau public speaking? Yang pertama, sering berlatih. Ini menurut saya ya, maksudnya saya riset dari pengalaman, dari Google dan dari pengalaman juga. Jadi, pertama, banyak-banyak berlatih sebelum kita perform, sebelum kita tampil di hadapan orang banyak gitu. Biasanya, yang paling menurut saya berhasil gitu ya, saya sering biasanya kita cermin. Oh iya, Gimana? Iya, jadi suaranya jelas nggak? ya Jelas. sekarang sudah. Oke, jadi saya ulang ya. Iya, di depan cermin, ngomong sendiri di depan cermin gitu. Kita ya belajar ngomong aja, ngomong sendiri, terus harusnya gaya bahasanya itu gimana, gaya tubuhnya gimana ketika kita ngomong ini. Terus yang kedua, sering menyiapkan menyiapkan catatan yang intinya aja yang mau disampaikan gitu, dicatat, terus kita pahami, dikuasai materinya. Soalnya kalau kita nggak menguasai materinya itu, biasanya ketika kita mau perform, deg-degan kan, otomatis, nervous. Nah itu semuanya tuh buyar gitu, apa yang kita hafalkan buyar. Tapi ketika kita sudah menguasai, meskipun di hafalan itu hilang, biasanya kita tuh ingat langsung, oh materinya tuh seperti ini nih, membahas seperti ini. Tuh, jadi itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Terus selanjutnya belajar gestur tubuh. Biasanya kalau saya ngisi di offline itu kan nggak duduk kan, berdiri. Masa kita mau berdiri terus? Jadi untuk meningkatkan percaya diri itu kita kadang jalan, terus sambil
gerak tangannya seperti apa, terus gerak tubuhnya seperti apa gitu. Terus tentang apa namanya, kontak mata. Untuk kepercayaan diri ya. Kalau saya awalnya, kan saya orangnya nggak terlalu pede gitu di depan orang. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang lain, saya tuh melihat ke depan, bukan ke audiens, ke depan, ke luar gitu. Jadi saya nggak fokus ke audiens. Tapi sebenarnya itu nggak baik juga sih untuk public speaking. Jadi itu salah gitu. Tapi ya awalnya gitu, tapi lama kelamaan ya biasa gitu. Jadi semua itu tergantung kebiasaan, seringnya berlatih, penguasaan materi. Itu sih menurut saya. Ada lagi? Mungkin sering kumpul sama orang-orang juga bisa ya Mbak? ya, apalagi untuk mahasiswa yang aktif dalam organisasi ya. Tentunya itu public speaking itu sangat penting banget. Soalnya kan organisasi kita berhadapan dengan banyak orang, banyak karakter. Ya gitu, kalau di organisasi harus pinter-pinter. Kalau bahasa kasarannya itu pinter ngomong. Public speakingnya oke gitu. Itu tadi kan cara-cara untuk pede ya. Biasanya itu Mbak, kalau di depan publik itu biasanya kan grogi gitu. Pasti ada kayak nggak dingin gitu, kayak gimana ya, kadang itu takut salah atau takut nggak diperhatikan. Nah itu boleh minta kiat-kiatnya untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut. Oke, jadi gini, berusahalah untuk positive thinking gitu. Halo, Kewajiban kita untuk menyampaikan materinya, untuk menyampaikan apa yang dibahas di situ. Audien kan banyak ya, nggak hanya 1-2. Jadi kalau ada 1 orang nggak memperhatikan kita, 1-2 orang nggak memperhatikan kita, positive thinking aja. Ada kok orang lain, pasti ada yang memperhatikan kita. Gitu. Jadi jangan bubrah konsentrasinya hanya gara-gara 1 orang yang nggak memperhatikan kita. Gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya Mbak yang pertama? yang tadi untuk kendala-kendala kurang pede tadi. Ya itu sih. Kalau saya, jadi gini ya, menurut saya pikiran kita itu mempengaruhi kepedean kita gitu. Jadi kita tuh kalau pikirannya udah negative thinking, udah berpikiran dari rumah, nanti gimana ya kalau di sana dijudge orang, diomongin jelek orang, diolok-olok orang, terus gimana ya? Itu pasti tuh waktu kita di depan umum udah buyar semuanya, itu pasti seperti itu. Jadi jangan hiraukan kata orang lain gitu. Biarlah mereka ngejudge kita gitu. Jadikan judge itu sebagai masukan, sebagai memperbaiki diri kita, memperbaiki public speaking kita gitu. Jadi ambil positifnya, ambil hikmahnya gitu aja. Jadi pikiran itu nomor 1. Berusahalah sebelum berangkat dari rumah itu udah positive thinking. Bismillah, ini saya lakukan ini untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan gitu. Jadi biarlah orang yang nggak memperhatikan kita, ya udahlah, semoga mereka dapat barokahnya juga. Dan untuk yang memperhatikan pasti ada lah gitu. Meskipun 1-2 orang itu pasti ada kok yang memperhatikan. Jadi intinya positive thinking aja sih. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman yang mau nanya boleh sih di kolom komentar aja. Ini boleh tanya ya teman-teman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa ada pertanyaan ini dari Nawan? Maka saat saya berbicara di depan umum saya udah percaya diri. Saya udah percaya diri bahwa saya itu bisa. Nah, kenapa kok tiba-tiba saat berbicara di depan umum saya tremor? Sebabnya apa? Sebabnya apa ya Mbak? Dan solusinya bagaimana?
Jadi Oke. pertanyaannya sudah Ya. apa? Saya itu pasti bisa gitu, Mbak. Saya itu pasti bisa. Tapi pas ketika di depan itu tremornya itu ada. Pasti kayak pasti itu gitu ya. Aduh, gimana ya? Ya, saya juga mengalami itu sering, bahkan sering mengalami tremor itu. Biasanya, kalau dari pengalaman ya, tremor itu muncul karena kita kurang pede tadi. Kita udah takut duluan, Mbak. Jadi, oke, kita berbicara di depan umum, udah percaya diri nih bahwa saya bisa. Oke, saya bisa, saya bisa. Tapi ketika naik, biasanya kita melihat audiens yang begitu banyak, langsung drop, langsung tremor. Waduh, kok banyak banget ya? Kok nggak sesuai ini apa? Sesuai angan-angan saya ya. Terus biasanya juga karena aduh deg-degan karena ada orang penting di sini nih. Nanti kalau saya dijudge gimana ya? Jadi tremor itu muncul karena ya itu karena pikiran. Faktor utama itu pikiran. Memang dari di awal tuh kita udah percaya diri, saya bisa gitu. Tapi ketika mau naik 1 menit sebelum kita perform, 1 menit sebelum kita berhadapan dengan orang lain, itu tiba-tiba sering muncul deg, rasa degnya itu loh, langsung bikin tremor, langsung ambiar gitu. Itu sebabnya sih, menurut saya, pengalaman saya. Dan untuk solusinya apa? Saya dulu waktu kuliah, saya dikasih solusi sama dosen saya, dosen psikologi. Jadi ketika perform di depan umum, ketika presentasi, dulu presentasi, buat ini, apa namanya, jari kelingking kita itu sama kuku jempol. Kita kan ada kuku nih. Pasti adalah kuku salah satu kita tuh yang agak panjang. Buat rasa sakit di jari ini. Jadi fokus kita tuh di rasa sakitnya gitu. Jadi kita nggak fokus sama audien, tapi fokusnya di sini, digini-giniin terus. Nanti tuh bakal kayak gimana ya? Ya kayak kita merasa nggak menghiraukan audiens. Jadi kita lebih fokusnya kan ke sini juga, ke rasa sakit ini. Kita kan sudah menguasai materi, jadi lebih gampang gitu kita menyampaikan materinya. Kalau saya gitu dulu, buat rasa sakit atau buatlah kalau kita nggak tahan sakit ya, yang kayak tadi saya bilang di awal, masuk nggak usah langsung lihat audiens, lihat arah lain. Misalkan kita di indoor tuh, di gedung lagi, jangan gedung lah, di kelas gitulah ya. Lihatlah dinding atau di sini gitu. Jadi nggak usah fokus ke audiensnya aja. Itu untuk menghilangkan ini nih apa, rasa ketidakpercayaan diri kita gitu. Jadi sebenarnya itu salah, tapi ya gimana, kita kalau fokus ke audiens malah jadi tremor kan, malah jadi bingung, malah jadi ambiar. Jadi fokus ke lain hal aja gitu. Sesekali nggak apa-apa, tapi tetap sesekali kita harus memperhatikan audiensnya, apalagi ada audiens yang bertanya gitu. Kalau ada audiens bertanya, tatap mata, kontak mata kita itu harus ke audiensnya, jangan ke hal-hal yang lain gitu. Kalau saya itu sih, itu dari Jadi saya. lebih ke mengalihkan fokus gitu ya, Mbak. Iya, jadi mengalihkan fokus dari nggak usah fokus ke audiens gitu. Biasanya kan kalau fokus ke audiens tambah buyar, tambah termor kan. Iya. Pasti sering kok orang lakukan itu. Iya, mengalami itu maksudnya. Motivator juga pasti mengalami itu di awal-awal. Tapi karena kebiasaan jadi ya udah jadi biasa. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Halo Mas Aji. Baik, terima kasih Mbak. Oh ya, sama-sama Mbak. Semoga bisa membantu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nih, apa yang nonton? Itu saya mau tanya, Mbak. Biasanya itu kan kalau misalnya kita sudah materi kita itu sudah di dalam kepala gitu kan. Itu pas waktu mau bicara itu kenapa buyar, semuanya itu buyar gitu, Mbak. Kayak aku mah ngerti ngomong iki ngono loh. Tapi pas waktu di depan itu kayak kok yang diomongin
beda gitu. Nah, itu gimana Mbak solusinya? Kalau itu tadi ya kurang fokus aja sih sebenarnya kita. Kita tuh di depan kurang fokus. Kadang mikir hal lain. Justru kalau kita tuh memikirkan kata-kata yang mau diomongin, yang mau disampaikan, itu kadang-kadang gitu loh Mbak. Kadang-kadang sering lupa bahkan. Saya tuh tadi udah mengingat-ingat nanti mau membicarakan ini ya, mau membicarakan ini, bicara ini. Tapi karena kita terlalu fokus dengan hal itu, jadi tuh biasanya tuh kita lupa. Kalau tadinya awalnya mau membicarakan itu, malah membicarakan hal lain. Itu karena kita fokus kita, jadi kita terlalu fokus di situ. Jadi saran saya tuh jangan terlalu fokus yang disampaikan. Maksudnya kata-kata yang disampaikan. Jadi bentar Mbak. Oke. Halo Mas Aji. Oke. Saya ulang ya Mbak. Maaf. Iya, iya. Jadi tuh jangan terlalu memfokuskan kata-kata yang mau kita sampaikan. Yang penting tuh kita udah menguasai materinya. Udah kita ada catatan nih, kita udah baca, kita udah memahami. Jadi ketika kita mau menyampaikan, nggak sama yang seperti kita tuh yang ditulis itu nggak apa-apa. Yang penting tuh intinya sama. Yang penting masih sejalur. Jadi jangan fokus ke apa yang dikatakan, tapi fokuslah pada materinya. Gitu. Itu saran saya. Ada lagi Mbak? Itu ada pertanyaan lagi dari Esti Wulan WULN. Saya mau bertanya Mbak, sebelum public speaking kan biasanya ada ice breaking yang ice breaking ya Mbak. Gimana sih Mbak caranya agar ice breaking itu menjadi seru? Dan apakah itu sangat untuk anak TP? Untuk kita. Oke. Ini yang nanya pasti mahasiswa TP juga ya Mbak Hesti. Ya. Iya. Oke. Yang pertanyaan yang atas dulu ya Mbak. Yang mana tadi? Ice breaking. Ya. Biasanya ada ice breaking yang ice breaking itu gimana cara seru atau enggaknya itu gimana kita membawakannya. Kembali lagi public speaking kita. Public speaking itu kan nggak hanya formal ya, tapi juga informal, juga perlu public speaking seperti ice breaking juga. Jadi kita biar jadi seru ya, pertama lihat situasi dulu, situasinya, kondisinya seperti apa, maksudnya jam malas atau jam-jam semangat gitu. Terus cari materi ice breakingnya yang benar-benar kita bisa membawakannya. Jadi jangan memilih materi ice breaking yang kita tuh nggak bisa membawakannya dan nggak pede membawakannya. Kan ada tuh ice breaking yang harus teriak-teriak, sedangkan kita tuh nggak pede kalau teriak-teriak itu nggak pede gitu. Jadi ya jangan pilih materi ice breaking yang teriak-teriak itu gitu. Cari ice breaking yang sesuai kemampuan kita. Jadi kita tuh nyaman penyampaiannya, nyaman pembawaannya gitu. Jadi kita memahami nggak materi ice breakingnya, kita menguasai nggak, kita pede nggak menyampaikan materi ice breakingnya gitu. Hal itu tentang ice breaking. Kalau saya sebenarnya di ice breaking itu kurang bisa. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dari teman-teman organisasi saya gitu. Oke. Next tentang mana Mbak? Itu untuk anak TP. Apakah public speaking itu sangat penting untuk anak TP, Mbak? Untuk kita. Oke. Menurut saya sangat penting. Sebenarnya bukan di hanya anak TP ya. Di semuanya itu penting, tapi di TP itu justru sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena gini, TP, tasawuf psikoterapi kan. Kita itu berhadapan dengan banyak orang. Nggak jauh beda lah sama psikologi kan ya TP. Ada konselingnya juga, ada bekam, holistik, terus banyaklah terapi-terapi di TP yang memerlukan public speaking. Jadi kenapa penting? Ya karena itu, kalau kita nggak bisa public speaking, kita nggak bisa berbicara dengan sopan, dengan baik, dengan
dengan kita berbicara menyaman orang lain gini, gimana sih bahasanya? Kita kan menghadapi pasien nih, pasien yang mau terapi ke kita. Nah itu kan kita juga perlu, ya, kita kan juga perlu public speaking yang oke, yang baik, agar si pasiennya itu nyaman dengan kita, nyaman ngobrol dengan kita. Seperti konseling kan, konseling sufistik, konseling itu kan orang bercerita ya, jadi ya gimana kita public speakingnya itu ya harus membuat dia itu nyaman bercerita dengan kita, nyaman curhat ke kita. Jadi ya penting, public speaking itu penting buat TP gitu. Apalagi untuk kita mahasiswa yang aktif ikut di lab. Biasanya di lab kan banyak teman-teman yang konseling, banyak yang bekam atau terapi yang lain gitu. Jadi penting, public speaking itu penting banget. Dan hanya tidak di TP aja ya, tapi untuk semua prodi itu pasti memerlukan public speaking. Pasti penting public speaking itu. Oke, oh, ini ada teman-teman juga. Ada lagi Mbak yang ditanyakan? Mungkin dari teman-teman boleh. Teman satu angkatan saya di sini juga banyak. Oh iya. Iya, ada. Terima kasih telah bergabung. Oh ya Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih. Kan kita kan dari kalangan, kalau kita kan remaja ya, kan kita bersosialisasi bukan hanya di remaja. Oh, terima kasih Mbak. Oke. Sama-sama, semoga bisa membantu. Lanjut, ini Oke, kan gimana? Di kalangan remaja, tapi kita kan nggak hanya di kalangan remaja saja kan ya, kita kadang bersosialisasi dengan orang yang lebih tua atau bahkan anak-anak yang lebih muda daripada kita. Nah itu untuk membedakan dan bagaimana caranya untuk membedakan dari sesuai usia lah gitu. Itu bagaimana Kak? Membedakan apa ini? Membedakan bahasa atau membedakan apa ini? Membedakan Cara ngomong. Oke. Jadi untuk cara ngomong itu tergantung kita ngomongnya ke siapa. Ke orang tua. Berarti kita ya harus lebih sopan santunnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau ngomong bener-bener dijaga, bener-bener bukan asal ceplos gitu. Kalau kita sama teman sebaya kan ya udah ngomong biasa aja gitu. Apapun yang keluar dari kita ya udah itulah kita. Tapi kalau untuk orang tua nggak seperti itu. Kalau ke orang tua kan kita harus mendahulukan akhlak, sopan santun, tata krama. Itu yang nomor 1 menurut saya. Jadi kalau kita di Jawa berarti biasanya pakai bahasa Jawa yang Jawa alus, Jawa kromo gitu. Itu untuk orang tua. Ya, jadi tergantung di daerah masing-masing sih. Kalau kebetulan saya di Jawa, jadi ya itu pakai bahasa Jawa kromo. Misalkan kita nggak bisa bahasa Jawa kromo nih, waktu KKN, kita ngomongnya gimana ya? Yang ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi nggak usah terlalu baku. Yang penting sopan. Soalnya kalau kita ngomong bahasa Indonesia terlalu baku, justru orang tua itu kadang bingung. Ini anak ngomong apa sih? Maksudnya apa sih? Gitu kan ya. Jadi pakai bahasa Indonesia biasa aja. Yang penting tetap dengan adab, dengan sopan santun. Itu kalau untuk orang tua. Kalau untuk yang anak-anak, anak kecil, kita menggunakan bahasa bermain kalau saya. Saya kan ngajar anak kecil nih. Nggak usah pakai bahasa yang formal-formal, nggak menggunakan bahasa formal, tapi bahasa sederhana. Yang penting si anak itu paham, ngerti maksud kita tuh apa. Misalnya kita suruh si anak itu, Dek sini main yuk gitu aja kan udah ngerti. Oh, mbaknya ngajak aku main. Jadi nggak usah terlalu formal. Dek sini, mari kita main bersama gitu. Itu justru kadang tuh anak-anak kan juga bingung, panjang banget mbaknya ngomongnya, ngajak main aja gitu. Jadi cukup Dek main yuk gitu aja. Jadi
menyesuaikanlah kebiasaan di sekitar kita. Itu untuk anak-anak. Next. Gitu Mbak Marina. Ada lagi dari teman-teman mungkin yang ditanyakan? Ini yang baru bergabung, bisa bertanya Ya, Mbak. langsung tulis di kolom komentar ya. Di kolom komen. Oke, Mungkin ada yang Mbak Marina hari ini nggak ada kelas? Alhamdulillah sudah selesai Mbak. Selesai berarti santai ya. Kita nggak dikejar waktu kuliah. Tapi Iya, hari ini ada jamnya. ada tadi sampai jam Oke. 11. Oh, sampai siang. Punya UAS Mbak hari ini. Ya. UASnya saya ini banyak yang menggunakan public speak juga tugas-tugas Oh, ini tugas-tugasnya. cocok buat teman-teman saya juga, ini banyak yang gabung. Oh iya, selamat bergabung teman-teman. Ini UASnya. Sampai kapan UASnya, Mbak? Insya Allah sampai tanggal 18. Minggu depan berarti. Oh, baru mulai berarti ya? Ya, UAS. Oke. Dari teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa bertanya tentang public speaking. Tentang apa aja boleh. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya kita diskusi bersama berarti ya. kayaknya tadi enggak. Gimana? Sibukannya tadi apa Mbak hari ini? Hari ini nggak ada kesibukan. Jumat free weekend. Kalau besok Sabtu Minggu ada acara. Makanya kalau Sabtu Minggu nggak bisa kemarin. Maaf, jadi langsung dadakan. Ya, weekend. Free. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Gimana, Mbak? Ini ada pertanyaan lagi. Oh, Oke. itu cara kan tujuan dari public speaking juga ada yang memotivasi itu tadi ya. Para motivator kan Ya. juga mesti pandai dalam public speakingnya kan. Nah itu gunanya motivasi itu kan mempengaruhi orang lain kan ya, untuk menambahkan semangat untuk orang lain. Nah itu kiat bagaimana ya Mbak untuk mengambil apa agar orang tersebut bisa percaya pada kita gitu. Biar orang tersebut percaya apa yang kepercayaan. Ya, Oh, menumbuhkan motivasi. Jadi itu kembali lagi gimana cara kita menyampaikan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus sebelum kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, berarti kita harus meyakini dulu apa yang kita sampaikan itu benar-benar ada, benar-benar bisa gitu. Misalkan kita ingin menyampaikan tentang motivasi hidup sehat gitu. Jadi kita juga harus meyakini materi yang kita sampaikan itu benar-benar ada, benar-benar manfaat gitu buat kita. Terus cara penyampaian juga, bahasanya juga, itu juga harus menggunakan bahasa yang mempengaruhi dan bisa meyakinkan si audiens. Jadi jangan ada kata-kata yang membuat mereka ragu. Seperti kita biasanya jangan pakai kata-kata sepertinya, mungkin akan seperti ini. Jika kita melakukan A, mungkin hasilnya akan B. Jadi jangan ada kata-kata mungkin gitu. Biasanya kata-kata mungkin itu bisa meragukan orang yang mendengarkan gitu. Mbak Marina sendiri pasti gitu kan, kalau ada kata mungkin pasti oh berarti belum pasti bisa kan gitu. Jadi sebelum kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, usahakan kita tuh meyakini bahwa ini tuh ada, bahwa ini tuh bener gitu motivasinya. Kita
privasi remaja-remaja yang pergaulan bebas gitu. Sebagai remaja itu, kalau kita memposisikan sebagai remaja itu, jadi kita tuh ngerti apa sih yang dirasakan mereka, yang difahami mereka gitu tentang apa yang kita sampaikan gitu. Jadi berusahalah untuk memposisikan kita itu sebagai audiens juga. Jadi jangan memposisikan kita sebagai narasumber saja. Itu kurang efektif lah menurut saya. Jadi harus bisa memposisikan kita itu juga sebagai audiens. Seperti itu Mbak Marina menurut saya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lagi teman-teman yang baru bergabung? Kan yang baru bergabung, barangkali ada yang mau bertanya tentang public speaking. Hari ini kita mengangkut tema public speaking. Ya, tema kita hari ini public speaking. Mbak Maria di situ sama teman-temannya atau sendiri? Sama teman-teman, tim sukses. Kayak semangat UASnya. Oke. Semangat mengejar deadline juga. Ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Mbak? Mungkin dari teman-teman yang di situ boleh tanya melalui Mbak Marina juga. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja ya, Mbak. Oke, cukup sampai di sini. Barangkali nanti ada kesempatan lagi, kita ambil tema yang lainnya gitu. Boleh. Boleh. Jadi sebelumnya saya juga terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk Mbak, untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan ya mungkin bisa menambahkan ilmu untuk teman-teman. Jadi sekiranya tadi selama udah ada 1 jam belum ya? Ya, selama tadi saya menyampaikan materi, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang mungkin salah, di DM saya juga boleh, atau melalui Mbak Marina, melalui Mbak Instagramnya ini, siapa nih Instagramnya? Mbak Zama. Iya. Mungkin teman-teman yang belum bisa bertanya langsung, ingin bertanya, boleh, silahkan. Itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Marina. Sebelum diakhiri, saya dan teman-teman ingin minta satu motivasi dari Mbak Utari agar meningkatkan semangat kami dalam belajar dan bisnis hampir akhir nih. Kan ini sedang kasus sih Mbak di teman-teman saya ini kayak semester akhir ya ini. Peralihan dari awal ke akhir gitu Mbak. Nah itu kan banyak yang malas gitu, kayak hilang semangat gitu. Mbak Utari bisa memberikan motivasi bagi kami Mbak. Motivasi. Ini menurut pengalaman saja ya. Jadi memang benar sih di semester kalian itu masa-masanya malas kuliah, malas berangkat kuliah. Apalagi ada yang online. Ada yang online nggak? Iya, kadang ada online. Ada. Ya itu. Apalagi online. Itu pasti rasanya males banget gitu. Jadi kalau dari saya gini, niat awal kalian kuliah itu apa? Niatnya nyari ilmu kan? Jadi ingat niatnya nyari ilmu. Mau
membahagiakan orang tua. Ada kan yang masuk kuliah karena orang tua, birrul walidain. Jadi berbakti kepada orang tua. Ingat aja motivasi kuliahnya apa, diingat terus pokok motivasinya apa. Kalau motivasinya orang tua, senyum orang tua, oh ingat tuh orang tua, diingat. Oh saya kuliah karena orang tua. Berarti saya harus semangat dong. Orang tua saya aja semangat nyari rezeki buat kita kuliah. Masa kita mau males-malesan? Itu yang diingat pertama, itu orang tua. Terus yang kedua, jangan merasa cukup. Apa yang kita dapat itu jangan merasa cukup gitu. Jadi usahakan apapun yang kita dapat, kalau bisa diamalkan, kalau nggak bisa, kalau belum bisa ya buat diri kita sendiri. Nanti kita ajarkan kepada anak-anak. Untuk motivasinya, belajar itu, kuliah itu tidak mengenal yang namanya memilih untuk kuliah, jalan untuk mencari ilmu di perguruan tinggi. Udah dari awal memilih, berarti kalian juga harus menyelesaikan. Apapun yang kalian pilih, berarti kalian harus menyelesaikan. Itu dari saya. Terus intinya jangan merasa puas, jangan merasa cukup tentang apa yang udah kita dapat, apapun itu. Jadi ya belajar terus, berusaha terus. Ingat orang tua, apalagi ada orang tua yang banyak berpesan kepada anaknya kan, kalau kuliah yang serius, kalau kuliah yang benar-benar kuliah, jangan main-main. Kasihan kan orang tuanya, orang tua udah kerja keras buat anaknya gitu. Jadi semangatlah. Paling enggak, kalau kita kuliahnya semangat, nanti misalkan kita udah lulus kuliah, kita nggak jadi apa-apa, orang tua kan tetap bangga sama kita bahwa oh anaknya udah lulus S1, anaknya udah semangat mencari ilmu. Jadi semangat terus, semangat, pokoknya itu semangat. Apapun itu, semua kehidupan pasti adalah yang namanya kerikil di jalan, itu pasti ada, batu besar itu pasti ada. Tapi gimana cara kita melewatinya? Setiap masalah pasti ada, malas itu pasti ada. Bolehlah malas, kita istirahat. Malas kuliah, istirahat sebentar. Malas ngerjakan tugas, istirahat sebentar. Tapi jangan kelamaan, jangan terlena dengan malas, jangan terlena dengan keenakan rebahan gitu. Jangan, apalagi di semester kalian yang bentar lagi skripsi. Ya kan? Skripsi ini memang berat, semester ini memang berat, tapi skripsi nanti tantangannya bahkan lebih berat lagi. Jadi mulai dari sekarang belajar sabar, belajar ikhlas, belajar ridho, belajar mensyukuri juga. Semangat buat kalian semua yang sedang berjuang meraih gelar, membahagiakan kedua orang tua. Semoga mendapat ilmu yang barokah, manfaat untuk kita semua. Amin. Terus motivasi saya saya tidak bisa memberikan motivasi yang panjang lebar. Motivasinya saya adalah ingat orang tua dan semangat kuliahnya. Itu sih dari saya. Mbak Marina, ada yang ya? Terima kasih dari Sama-sama, semoga bermanfaat untuk teman. ya, karena yang penting itu orang tua, karena ya kita di sini masih dibiayai oleh orang tua ya. Iya, ya meskipun adalah yang beasiswa pasti ada, tapi kan orang tua juga nyari uang saku buat kita gitu. Oke Mbak Utari, terima kasih ya atas waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari perbincangan hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai